warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar baji-baji? Di vlog aku kali ini tuh aku ingin mewawancarai salah seorang mualaf. Seperti janji aku sebelumnya, aku ingin mendatangi rumah-rumah mualaf untuk mewawancarai mereka. Oke guys, daripada aku lama ngebacot, lebih baik kita langsung aja wawancarai mualafnya. Ya guys, tunggu dulu. Sebelum kalian ke videonya, jangan lupa nyalain tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Oke guys, daripada kalian penasaran, yuk. Perkenalkan nama kakak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen. Saya mualaf di tahun 2018. Yang disyahadatkan itu Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah. Iya kak, kita flashback lagi ke belakang. Sebelum kakak muslim, menjadi orang muslim, apa sih keyakinan kakak sebelumnya? Sebelumnya itu saya jadi seorang Katolik. Oh, Katolik. Kak, kalau Jelita boleh tahu nih, apa sih alasan kakak untuk mengucapkan dua kalimat syahadat pada saat acara Dr. Zakir Naik? Ya kan sebelum kita mengucapkan itu, sebelumnya memang saya sudah pelajari bagaimana tentang Islam itu sendiri dan bagaimana dengan agama saya sendiri. Nah sebelum itu memang sudah ada mulai dari ganjalan-ganjalan, mulai dari 6 bulan itu saya mulai mencari tahu ya namanya tentang Islam, bagaimana Islam, terus perbandingannya antara Islam dengan agama-agama yang lain. Menurut kakak itu Islam bagaimana? Ya menurut saya awalnya pikiran saya itu agama Islam itu ya agama yang keras, agama yang penuh dengan aturan yang memang harus benar-benar dijalankan sebagai pemegangnya. Tapi semenjak saya cari tahu tentang bagaimana sih Islam, ya akhirnya mungkin disitulah mulai muncul pikiran-pikiran saya, ternyata oh begini ya, Islam itu bukan hanya sekedar aturan, tapi memang ada sebuah larangan yang untuk membuat kita menjadi terhindar dari hal yang buruk menjadi orang yang baik. Ceritain dong ke teman-teman aku tentang kisah kakak. Ya, saya itu masuk muslim pada umur 22 tahun. Nah, di situ sebelum masuk agama Islam, saya sudah 6 bulan sempat tidak pergi gereja, hanya untuk mencari tahu bagaimana itu Islam. Dan di saat itu hati saya juga mulai timbul dengan penuh pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya teman saya memang sudah banyak yang menanyakan bagaimana dengan keadaan yang dimaksud dengan Trinitas. Nah di situ kan saya belum bisa jawab karena saya secara langsung memang saya belum mengerti dengan bagaimana itu Trinitas, karena di gereja itu sebelumnya memang tidak terlalu membahas bagaimana tentang Trinitas itu. Sedangkan pertanyaan teman saya itu selalu memberikan pertanyaan itu terus menerus. Kenapa sih ada Tuhan 3? Kenapa ya ada Tuhan bisa disembah tapi menjadi 3? Ada Tuhan, ada Allah, ada Roh Kudus. Yang mana sih yang sebenarnya mau disembah? Nah, dari situ ya muncul beberapa pertanyaan yang sempat saya lontarkan ke pastor saya. Nah, kebetulan saya itu aktif di gereja juga, dan ibu saya juga salah satu pembina. Kalau di muslim itu kita bilang remaja masjid, tapi kalau di Katolik itu bilang orang muda Katolik, OMK. Nah, saya aktif di situ
ibu saya juga sebagai pembina di situ. Nah, saya dekat sama pastor dan saya tidak ragu untuk menanyakan hal tersebut. Pastor, kok ada ini, maksudnya susunan 3 Tuhan itu bagaimana ya? Ada Allah, ada Yesus, ada Roh Kudus. Nah, dari situ pastor bilang, kamu tidak usah berdebat dengan mereka itu belum tahu bagaimana dengan kita, jadi kalau kamu itu cukup percaya. Nah, dalam hati saya, kok begitu ya, maksudnya agama ini kita sebagai keyakinan kita itu harus kita tahu dasarnya dulu, dari dasar sampai ujung-ujungnya itu harus dipahami. Kan kita berkomitmen bagaimana kita dari awal sampai akhir itu harus kita tahu asal muasal agama yang kita peluk. Nah, dari situ saya tanya, bagaimana pastor dengan agama ini? Kenapa ada Tuhan, Yesus, Roh Kudus? Nah, mereka bilang, kamu nggak usah, kamu jangan tanggapi mereka, biar mereka bicara apa saja. Yang penting kamu percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, dari hati saya itu, menurut saya akal saya itu ya otomatis sebagai manusia kita diberi akal, belum puas dengan jawaban tersebut yang memang tidak memuaskan akal untuk begini ya kayak gitu. Oke, apa sih yang membuat Kak Ellen sampai sekarang masih seperti berpegang teguh dengan agama Islam? Ya, alhamdulillah saya berpegang teguh karena saya sudah yakin bahwa Islam itu memang benar-benar agama yang paling secara batin sudah memang pas di kehidupan saya, mulai dari bangun sampai tidur kita itu sudah diatur bagaimana kita bergerak, adab-adab kita bergaul. Nah, dari situ yang saya tidak dapat di agama sebelumnya, membatasi kita, menjaga jarak pada yang bukan mahram kita, menutup aurat, menjaga etika kita dan ibadah-ibadah kita.